Penggunaan anggaran tenaga kerja langsung. Menurut Rudianto, tahun 2009, halaman 88, anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan rencana pembayaran biaya tenaga kerja di dalam suatu periode tertentu yang dibutuhkan untuk memproduksi seluruh produk yang direncanakan di dalam suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu kegunaan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun anggaran harga pokok produksi bersama-sama dengan bahan baku dan anggaran BOP atau biaya overhead pabrik. Yang kedua yaitu sebagai dasar untuk menyusun anggaran harga pokok penjualan bersama-sama dengan anggaran bahan baku dan anggaran BOP atau biaya overhead pabrik. Yang ketiga yaitu sebagai dasar menyusun anggaran kas. Yang keempat, sebagai dasar untuk menentukan kebijakan tentang pemberian beban kerja kepada para karyawan agar seimbang dan adil. Sekian materi yang dapat saya jelaskan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Ria Guspita Damayanti, NIM 180111016. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jenis-jenis anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran ini merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja. Secara perincian pada anggaran ini harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah barang yang diproduksi yang dilihat dari anggaran produksi. Yang kedua, jam buruh langsung atau DLH yang diperlukan untuk mengerjakan satu unit barang. Yang ketiga, tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung. Yang keempat, jenis barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima, waktu produksi barang atau bulan atau kuartal. Yang kedua, anggaran jam buruh langsung. Anggaran ini merupakan bagian lain dari anggaran tenaga kerja. Secara terperinci pada anggaran ini harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, bagian-bagian yang turut dalam proses produksi. Yang ketiga, jumlah DLH yang diperlukan untuk tiap jenis barang. Yang keempat, waktu produksi barang, bulan atau kuartal. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, rencana produksi yang tertuang dalam anggaran produk standar waktu untuk menyelesaikan proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Yang kedua, memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tidak bisa dihindari, dan faktor kelelahan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Supriyani, NIM 180111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan jenis tenaga kerja langsung. Perencanaan anggaran di sini membicarakan bagaimana mendapatkan uang dan cara penempatan atau mengalokasikan yang seharusnya sehingga penggunaan dana sedapat mungkin tepat sasaran atau tujuan yang sebenarnya. Perencanaan yang dimaksud di sini menyangkut masalah perencanaan anggaran belanja rutin. Menurut Hawijaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi tahun 2002 halaman 15, apa yang digariskan dalam penempatan penggunaan anggaran rutin sebagai berikut. Yang pertama, suatu rencana yang sudah disiapkan. Yang kedua, rencana bagian daripada rencana keseluruhan yang berupa anggaran. Dan yang ketiga, kalkulasi dari pembiayaan kegiatan pemerintah. Penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Langkah-langkah yang diperlukan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung adalah yang pertama, kumpulkan data-data yang bersangkutan dengan jenis dan kualifikasi yang dibutuhkan, jumlah masing-masing tenaga kerja yang dibutuhkan di bagian masing-masing dan tingkat kegiatan. Yang kedua, penentuan standar tenaga kerja, yaitu menghitung jam tenaga kerja langsung dan untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian tempat mereka bekerja yang menjadi standar tenaga kerja. Jadi, standar tenaga kerja merupakan jumlah waktu yang secara beralasan dipakai untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Menurut Mardiasmo, otonomi dan manajemen
menyajikan data-data dalam penyusunan anggaran belanja rutin pada lokasi yang terpilih, di mana anggaran tersusun sebagai berikut. Yang pertama, belanja pegawai. Yang kedua, belanja barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.